Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Subardian Arif, kelas 1A, Prodi Pendidikan Teknologi dan Informasi, Universitas Bina Bangsa Serang. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dan telah saya susun tentang algoritma dan struktur data, serta contoh penerapan atau penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mendengar kata algoritma, sebagian besar kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa ilmu komputer, ilmu matematika, serta pemrograman. Yaitu sangat tepat sekali. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya apa pengertian algoritma ini? Secara umum, pengertian algoritma ini adalah suatu urutan dari berbagai langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi dalam pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu untuk memecahkan masalah dapat disebut juga dengan algoritma. Biasanya, algoritma digunakan dalam menghitung penalaran otomatis serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari berbagai instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditetapkan. Sejarah algoritma ditinjau dari asal-usul kata algoritma sendiri sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama seorang ahli matematika dari Uzbekistan, yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Al-Khwarizmi menulis buku yang berkitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau The Book of Phrase, Oration, and Reduction. Dari judul buku, kita juga memperoleh akar kata aljabar atau algebra. Sejarah algoritma perubahan kata dari algoritma menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikirakan aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi 0 yang biasa, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum, sehingga kehilangan kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Pengertian algoritma adalah sederetan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Disebut logis karena setiap langkah bisa diketahui dengan pasti. Algoritma lebih merupakan alur pemikiran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu masalah. Dikutip dari buku Algoritma dan Pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu atau teori dan aplikasinya, oleh Yuniansa. Algoritma juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menurut penerapan atau penggunaannya. Pengertian struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien, sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata, fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan.
direkam atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, ataupun simbol. Hubungan struktur data dan algoritma. Bagaimanapun juga struktur data dan algoritma berhubungan dengan sangat erat pada sebuah program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya, menilai sebuah algoritma ketika manusia berusaha memecahkan masalah. Metode atau teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah kemungkinan bisa lebih dari satu, dan kita memilih mana yang terbaik di antara teknik itu. Ciri-ciri algoritma. Algoritma mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah-langkah terbatas. Kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambiguitas. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Dan keempat, algoritma memilih satu atau lebih keluaran. Ya. Yang kelima, algoritma harus efektif, setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Keuntungan pembuatan algoritma. 1. Pembuatan atau penulisan tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma ini independen dari bahasa pemrograman komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat terjemahkan dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkannya akan sama karena algoritmanya sama. Tujuan dan fungsi algoritma yaitu adalah A. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. B. Membuat program besar menjadi lebih sederhana. C. Dapat digunakan berkali-kali untuk memecahkan suatu permasalahan. D. Memudahkan programmer untuk membuat program. Dan yang terakhir, E. Meminimalisir kesalahan. Flowchart. Flowchart yaitu diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses secara sistematis dan mudah dipahami. Flowchart juga menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika dari proses yang digambarkan. Fungsi flowchart merencanakan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Flowchart juga dapat membantu dalam menentukan alur proses, menemukan masalah atau kekurangan yang dalam sistem, dan meningkatkan efisiensi suatu proses. Cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, dengan cara Structured English (SE) atau Structured Indonesia (SI). Dikenal juga sebagai Natural Language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structured Indonesia (SI). SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Contohnya SE yaitu A. Start, baca data alas dan tinggi. C. Luas adalah alas kali tinggi kali 0,5.
dan D tampilkan luas, dan E stop. Dan yang kedua pseudocode, yaitu star, kemudian red alas kali tinggi, kemudian luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi, dan print yang terakhir stop. Sedangkan flowchart yang pertama itu dimulai input alas, kemudian input tinggi, kemudian luas alas kali tinggi per 2, kemudian tampilkan alas, dan selesai. Contoh penerapan atau penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, algoritma mengirim email dengan langkah-langkah. Yang pertama, mulai. Yang kedua, login ke situs layanan email. Yang ketiga, pilih tulisan email atau pesan baru. Yang keempat, masukkan email tujuan dan atau subjek. Kemudian isi email, klik tombol kirim, dan yang terakhir selesai. Yang kedua, algoritma koneksi perangkat ke jaringan Wi-Fi. Yang pertama yang kita lakukan adalah mulai, pilih jaringan Wi-Fi yang tersedia, masukkan username dan password. Jika tidak sesuai, sistem akan menampilkan gagal koneksi. Jika sesuai, koneksi internet aktif dan Wi-Fi siap untuk digunakan. Dan yang terakhir selesai. Yang ketiga, algoritma ketika ingin makan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, mencuci tangan atau siapkan sendok dan garpu. Yang kedua, siapkan piring. Yang ketiga, ambil nasi, taruh nasi di atas piring. Yang keempat, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi. Yang kelima, ambil air minum di gelas. Yang keenam, membaca doa sebelum makan. Yang ketujuh, makan. Yang terakhir, selesai makan dan berdoa sesudah makan. Yang keempat, algoritma flowchart audit perusahaan. Audit merupakan hal yang wajar dilakukan audit perusahaan. Alur flowchartnya yaitu yang pertama, pemilik perusahaan menjadwalkan audit. Yang kedua, melakukan audit di bagian tertentu. Dan yang ketiga, jika cocok atau sesuai hasil audit dikirimkan. Yang keempat, jika tidak cocok, jalan sistemnya korektif. Yang kelima, baru mengirimkan laporan hasil. Dan yang terakhir, setelah selesai, perbarui jadwal audit. Yang kelima, menghitung keliling persegi yang diketahui luas. Yang pertama, input luas sama dengan luas, dan S sama dengan sisi. Yang kedua, cara menghitung sisi adalah S sama dengan L dibagi 2. Cara menghitung keliling persegi, K sama dengan 4 kali S. Algoritmanya adalah dengan mengumpul input luas persegi dengan menghitung sisi dan menghitung keliling persegi dengan rumus tersebut di atas. Nilai K sama dengan keliling persegi akan dicetak sebagai output ke perangkat output. Yang keenam, menghitung luas persegi panjang. Pertama, input adalah P sama dengan panjang dan L sama dengan lebar. Yang kedua, luas persegi panjang atau L sama dengan P kali L. Yang ketiga, algoritmanya adalah inputkan panjang dan inputkan lebar. Yang terakhir, nilai L akan dicetak sebagai output ke perangkat output. 7. Menghitung luas segitiga. Yang pertama, E tunjuknya adalah A. A adalah alas dan T sama dengan tinggi. Luas segitiga sama dengan A kali T atau 2/2 atau L sama dengan 1/2 kali A kali T. Algoritmanya adalah dengan memasukkan nilai alas
A dan nilai tinggi segitiga atau T. Penghitungan luas menggunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. Yang terakhir, nilai L akan tercetak sebagai keluaran ke perangkat keluaran atau perangkat output. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa algoritma adalah sederetan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Disebut logis karena setiap langkah bisa diketahui dengan pasti. Algoritma lebih merupakan alur pemikiran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu masalah. Algoritma juga dapat diterapkan di dalam atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pemrograman. Struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, ataupun simbol. Bagaimanapun juga, struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat. Pada sebuah program, algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik, mungkin juga sebaliknya. Di penghujung presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih dan bermohon maaf yang mendalam apabila dalam presentasi saya ada kata yang tidak sesuai dan ada kekurangan. Apabila ada yang mau menanggapi atau mau memberikan masukan, dipersilakan, kolom komentar terbuka lebar. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya Suberdan Arif, terima kasih dan sampai jumpa.